Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan belajar mata kuliah pembelajaran IPA SD dengan dosen Bapak Iskandar SPD. Izinkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan model pembelajaran learning cycle dan model pembelajaran contextual teaching and learning. Yang pertama, saya akan menjelaskan model pembelajaran learning cycle. Model pembelajaran learning cycle ini pertama kali dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama Robert Karplus dalam Science Curriculum Improvement Study. Learning cycle merupakan salah satu model pembelajaran yang berlandaskan pada pandangan konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan salah satu proses membangun atau menyusun suatu pemahaman terhadap pengetahuan yang baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman nyata yang dialaminya dan hasil interaksinya dengan lingkungan di sekelilingnya. Yang selanjutnya, langkah-langkah learning cycle. Yang pertama, engage. Yang kedua, explore. Yang ketiga, explain. Yang keempat, extended. Yang kelima, evaluate. Yang pertama, yaitu engage. Engage ini, pada tahap ini, siswa membuat hubungan antara pengalaman belajar masa lalunya dengan pengalaman belajar masa sekarang. Pada fase ini, siswa mengantarkan menuju materi yang akan dipelajarinya. Yang kedua, explore. Pada tahap ini, siswa berkesempatan terlibat secara langsung dengan fenomena yang diselidiki dan bahan-bahan kajian. Mereka bekerja sama dalam satu tim, lalu mengalami pengalaman bersama dengan saling berbagi dan berkomunikasi tentang esensi pokok pembelajaran. Di sini guru bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan bahan-bahan pembelajaran yang diperlukan dan membantu siswa agar lebih fokus pada pembelajaran. Yang ketiga, explain. Explain ini pada tahap ini siswa menjelaskan yang akan dipelajari dengan komunikasi dengan rekan-rekannya. Guru juga di sini sebagai fasilitator melalui suatu proses reklatif. Dengan kata lain, setelah seorang siswa mencapai suatu pemahaman, mereka boleh membuat ringkasan atau menjelaskan gagasan-gagasannya. Yang keempat yaitu extend. Extend ini artinya kembangkan. Pada tahap ini, siswa diberi kesempatan untuk menerangkan pengetahuan barunya secara berkesinambungan melalui eksplorasi dan implikasi ini. Dan yang selanjutnya yaitu evaluate. Evaluate ini adalah evaluasi. Pada tahap ini, baik siswa maupun guru menilai sejauh mana terjadi pembelajaran dan pemahaman. Dalam hal ini, guru menilai sejauh mana para siswa memperoleh pemahaman tentang konsep-konsep pokok bahan ajar dan memperoleh pengetahuan baru. Evaluasi dalam penilaian asesmen dapat berlangsung selama proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu kelebihan learning cycle. Kelebihan learning cycle ini yaitu dapat meningkatkan motivasi siswa karena pembelajaran ini siswa dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajarannya. Artinya, mampu memberikan motivasi kepada siswa untuk menjadi lebih efektif dan menambah rasa keingintahuan siswa. Dan kelebihan yang kedua yaitu pembelajaran itu akan menjadi lebih bermakna. Artinya, guru dan siswa sama-sama menjalankan tahapan-tahapan pembelajaran dan mereka saling mengisi satu sama lain. Dan setelah kelebihan tentu saja ada kekurangan. Kekurangan learning cycle ini yang pertama yaitu menuntut kesesungguhan dan kreativitas guru dalam merancang dan melaksanakan proses belajar mengajar. Yang kedua, memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisir. Yang ketiga, memerlukan waktu dan tenaga. Tentunya dalam menyusun dan melaksanakan pembelajaran memerlukan tenaga yang lebih banyak. Dan yang selanjutnya,
Yang pembelajaran yang kedua yaitu contextual teaching and learning, di mana ini adalah pembelajaran ini merupakan suatu strategi yang menekankan kepada keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajarinya dan menghubungkan dengan kehidupan nyata, sehingga siswa didorong untuk dapat menerapkan pada kehidupan mereka. Dan apa sih kelebihan dari model pembelajaran contextual learning teaching? Yang pertama yaitu pembelajaran itu tentunya akan lebih menyenangkan. Yang kedua, membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompok. Yang ketiga, menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. Yang keempat, memberikan kesempatan pada siswa-siswi untuk dapat maju sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa, sehingga mereka terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. Dan yang selanjutnya, kekurangan dari contextual learning teaching. Bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran ini akan terus tertinggal dan sulit mengejar ketertinggalan itu. Karena dengan model pembelajaran ini, kesuksesan siswa tergantung pada keaktifan dan usaha sendiri. Jadi siswa yang mengikuti dengan baik akan mendapatkan hasil yang baik, dan siswa yang hanya menunggu jawaban dari temannya akan tertinggal dan ia akan mengalami kesulitan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang model pembelajaran learning cycle dan model pembelajaran contextual learning teaching. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.